Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan akan mempresentasikan mengenai identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Fatmawati dengan airan NIM 1134 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Sofratul Malidia dengan akhiran NIM 1128. Perkenalkan, nama saya Sail Abdillah dengan akhiran NIM 1124. Perkenalkan, nama saya Novel Rashid dengan akhiran NIM 1159. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyu Pratama dengan NIM 2408 1020 1151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iska Zulkarnain Raharjo dengan NIM 240810 201154. Baik, untuk presentasi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik-topik menganalisis kebutuhan tren dalam lingkungan makro. Kemudian kami akan mengidentifikasi dan menanggapi kekuatan lingkungan makro utama yang nanti ada beberapa poin, yaitu poin lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, dan lalu yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Baik, saya persilakan kepada pembahas pertama untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kebutuhan tren dalam lingkungan makro. Perusahaan yang bisa menangkap serta merespon kebutuhan dan tren di lingkungan makro memiliki peluang besar untuk meraih keuntungan. Faktanya, selalu ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Jika sebuah perusahaan mampu memberikan solusi terhadap masalah besar seperti pengobatan kanker, penyembuhan penyakit mental dengan pendekatan farmakologis, serta teknologi penyulingan air laut, maka potensi profit yang dihasilkan akan sangat signifikan. Bahkan ketika ekonomi mengalami perlambatan, beberapa perusahaan tetap bisa sukses dengan menciptakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya, Federal Express menjawab kebutuhan pengiriman dokumen dalam waktu 1 hari. Lalu, tren adalah arah perkembangan yang punya momentum dalam jangka waktu yang lama, sehingga menciptakan peluang bisnis yang baru. Contohnya, peningkatan jumlah wanita yang bekerja telah melahirkan peluang bisnis di sektor penitipan anak dan pakaian kerja wanita. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi tren, menganalisis konsekuensi yang mungkin muncul, serta memanfaatkan peluang yang ada merupakan keterampilan yang sangat krusial. Next slide. Di sini kita penting bahwa untuk membedakan antara mode, tren, dan megatrend. Mode biasanya bersifat singkat, tidak terduga, dan kurang memiliki dampak besar secara sosial, ekonomi, maupun politik. Perusahaan kadang bisa mendapat keuntungan besar dari mode, seperti fenomena boneka Pet Rocks, namun hal itu lebih karena faktor keberuntungan dan timing yang pas. Berbeda dengan mode, tren lebih stabil dan punya arah perkembangan yang bisa diprediksi. Tren bisa mencerminkan gambaran masa depan. Friedrich von Schiller pernah mengatakan, dalam hari ini sudah bergerak hari esok. Menurut pakar masa depan Fate Popcorn, tren biasanya berumur panjang, bisa diamati di berbagai pasar dan aktivitas konsumen, serta konsisten dengan indikator penting lainnya. Popcorn bahkan mengidentifikasi 10 tren utama pada tahun 1990-an yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, megatrend menurut John Naisbitt adalah perubahan besar dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi yang berlangsung lambat namun punya dampak jangka panjang. Jangka panjangnya bisa 7 sampai 8 tahun ataupun lebih. Naisbitt bersama timnya mendeteksi megatrend dengan menghitung frekuensi topik tertentu muncul di media besar. Jika tren popcorn lebih menekankan aspek psikologis dan gaya hidup konsumen, maka megatrend Naisbitt lebih mayoritas perubahan sosial secara luas.
Ia mengidentifikasi 10 megatrend utama di era 1990-an. Antara lain yang pertama yaitu ledakan ekonomi global, lalu kelahiran kembali seni, yang ketiga kebangkitan sosialisme pasar, keempat gaya hidup global versus nasionalisme budaya, yang kelima swastanisasi negara makmur, keenam kebangkitan kawasan Pasifik, ketujuh peran kepemimpinan wanita, kedelapan era biologi, kesembilan kebangkitan religius di milenium baru, dan yang terakhir kejayaan individu baru. Baik tren maupun megatrend wajib diperhatikan. Produk atau program pemasaran baru cenderung lebih sukses bila sejalan dengan tren yang kuat. Namun penting dipahami bahwa sekedar menemukan peluang pasar belum menjamin keberhasilan. Oleh karena itu, riset pasar tetap sangat krusial untuk mengukur potensi keuntungan. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menanggapi kekuatan lingkungan makro utama. Dalam praktik pemasaran, perusahaan tidak berdiri sendiri. Ada berbagai aktor lain seperti pemasok, perantara, pelanggan, pesaing, hingga masyarakat luas yang semuanya terhubung dalam lingkungan makro. Lingkungan ini berisi kekuatan dan tren yang sifatnya tidak bisa dikendalikan, sehingga perusahaan hanya bisa memantau dan menyesuaikan strategi. Di ranah ekonomi global, ada beberapa kekuatan yang mempengaruhi bisnis. Nah, untuk ini akan saya lanjutkan di next slide ya. Yang pertama yaitu percepatan yang besar dalam transportasi, komunikasi, dan transaksi keuntungan internasional yang mengarah pada pertumbuhan perdagangan dan investasi dunia yang pesat, terutama perdagangan trisumbu, yaitu Amerika Utara, Eropa Barat, dan Timur Jauh. Yang kedua yaitu berkurangnya dominasi Amerika Serikat dan munculnya Jepang serta negara Asia Timur sebagai kekuatan ekonomi baru. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya blok perdagangan seperti Uni Eropa dan NAFTA yang memperkuat kerjasama ekonomi antar wilayah. Yang keempat, krisis hutang di Amerika Latin dan Eropa Timur yang meningkatkan risiko dalam sistem keuangan global. Yang kelima, meningkatnya praktik barter dan imbal beli dalam perdagangan internasional. Dan yang keenam, transisi negara-negara bekas sosialis menuju ekonomi pasar dengan swastanisasi yang cepat. Dan yang ketujuh, penyebaran gaya hidup global berkat komunikasi internasional. Dan yang kedelapan, bertambahnya pasar utama baru di Cina, India, Eropa Timur, dan negara-negara Arab. Yang kesembilan yaitu perusahaan multinasional yang makin bersifat transnasional, tidak lagi terbatas pada identitas lokal. Dan yang kesepuluh, aliansi strategis lintas negara, misalnya MCI dengan British Telecom dan Coca-Cola dengan Cadbury Schweppes. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya konflik regional pasca Perang Dingin. Lalu secara garis besar, perusahaan harus terus memantau 6 kekuatan utama lingkungan makro, yaitu demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik atau hukum, serta sosial budaya. Keenam faktor ini saling berinteraksi dan memunculkan peluang sekaligus ancaman. Contohnya pertumbuhan penduduk atau demografi meningkatkan konsumen sumber daya sekaligus pencemaran atau alam yang pada akhirnya menimbulkan tuntutan regulasi atau yaitu politik ataupun hukum, dan regulasi ini kemudian mendorong inovasi produk ramah lingkungan atau teknologi yang jika bisa diakses masyarakat ataupun ekonomi akan mengubah pola pikir dan perilaku konsumen, yaitu sosial budaya. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Penjelasan lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada mengidentifikasi peluang pemasaran dalam lingkungan demografis. Nah, dalam mengidentifikasi peluang pemasaran, populasi itu menjadi faktor utama nih dalam lingkungan demografis.
karena populasi itu adalah pembentuk pasar. Nggak mungkin kan para pemasar ini tuh memasarkan produk mereka di wilayah yang memang sedikit populasinya atau bahkan tidak ada populasi. Maka dari itu populasi itu menjadi faktor utama. Nah, namun dalam kenyataannya populasi yang besar itu belum tentu baik nih bagi pemasar. Dalam contohnya kayak negara berkembang itu biasanya itu kan populasinya itu besar. Namun kenyataannya di negara-negara berkembang justru daya belinya itu rendah. Bahkan di Indonesia yang termasuk negara berkembang, beberapa waktu yang lalu itu sempat terjadi deflasi, di mana menurunnya harga barang dikarenakan daya beli masyarakat itu yang rendah. Nah, selain faktor utama tadi, ada faktor lain nih, misalnya seperti faktor usia, etnis, terus habis itu ada pendidikan, dan juga pola rumah tangga yang mempengaruhi kebutuhan kita nih. Nah, misalnya di Jepang nih, usia lansianya itu lebih banyak dibandingkan usia-usia pada remaja ataupun anak-anak. Maka produk yang dibutuhkan itu ada produk-produk yang khusus untuk lansia, atau juga di negara-negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi, maka produk-produk yang biasanya dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen itu adalah produk-produk yang memiliki kualitas tinggi. Nah, selain faktor-faktor tadi, ada juga migrasi dan juga urbanisasi nih yang mengubah pola konsumsi dari masyarakat. Nah, misalnya kayak pakaian, makanan, minuman, dan juga lain sebagainya. Contohnya kayak misalnya di masyarakat kota itu cenderung lebih memilih barang-barang yang lebih modern dibandingkan masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Mereka cenderung memilih barang-barang itu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Nah, maka pemasar itu harus jeli dalam melihat atau membaca peluang dan juga menyesuaikan strategi nih dalam memasarkan suatu produk dengan kondisi pasar yang unik. Baik, teman-teman, setelah kita membahas mengenai lingkungan demografi, kita selanjutnya masuk ke dalam lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi sendiri ini sangat mempengaruhi yang namanya peluang pasar, teman-teman. Di sana itu ada yang namanya daya beli konsumen, ada pola konsumsi, dan juga ada arah pertumbuhan pasar. Nah, itu semua dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan ekonomi. Nah, untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan ekonomi dengan maksimal, pemasar itu harus memperhatikan beberapa faktor-faktor penting yang ada dalam lingkungan ekonomi. Nah, misalnya itu ada yang pertama, ada distribusi pendapatan, ada yang namanya inflasi dan stabilitas harga, ada yang namanya hutang, tabungan, dan ketersediaan kredit. Nah, untuk mungkin kita akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan sendiri ini beda-beda dalam setiap negara. Ada yang negara dengan distribusinya rata, dan juga ada negara yang mungkin distribusinya tidak merata, misal terjadi kesenjangan yang cukup tinggi itu di dalam negara tersebut. Nah, untuk negara yang distribusinya merata, ini pasarnya cenderung stabil, teman-teman, jadi mungkin lebih mudah untuk dibaca. Nah, sebaliknya tuh, untuk negara-negara yang mungkin terdapat kesenjangan tinggi dalam distribusi pendapatannya, mereka itu cenderung pasarnya terbagi menjadi dua. Nah, misal ada kelompok mungkin dengan pendapatan yang tinggi, itu mereka cenderung mengkonsumsi barang-barang yang premium seperti itu. Nah, sedangkan masyarakat dengan pendapatan yang rendah, mereka ini lebih hati-hati dalam memenuhi kebutuhannya. Terkadang mereka itu juga kadang hanya fokus terhadap kebutuhan primer saja. Nah, hal ini menyebabkan kondisi pasar yang terfragmentasi, sehingga menciptakan sebuah peluang pasar di mana perusahaan itu harus mengembangkan produk-produk yang premium bernilai tinggi untuk kalangan-kalangan yang mungkin pendapatannya tinggi. Sekaligus mereka juga harus menciptakan produk-produk yang ekonomis, efisien untuk kalangan-kalangan yang dengan pendapatan rendah. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini ada inflasi dan stabilitas harga.
Nah, inflasi dan stabilitas harga ini juga sangat mempengaruhi peluang pasar. Misal ketika terjadi inflasi yang tinggi, nah pertumbuhan pendapatan masyarakat itu tidak bisa mengikuti kenaikan harga atau barang yang naiknya itu mungkin lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat itu sendiri. Nah, akibatnya konsumen ini akan cenderung lebih fokus ke kebutuhan primer saja. Lalu mereka itu cenderung menekan kebutuhan non primer seperti itu. Nah, sebaliknya tuh ketika inflasi rendah misal dan harga juga pastinya akan relatif stabil. Nah, di sana konsumen ini akan lebih berani tuh untuk membeli produk-produk yang mungkin bisa dibilang juga premium. Nah, dengan demikian peluang pasar ini akan lebih luas ketika tingkat inflasi itu terkendali. Sedangkan ketika inflasi tinggi, perusahaan ini dituntut untuk berinovasi terhadap barang-barang yang ditawarkan, bukan hanya barangnya sih, tapi juga harga yang ditawarkan juga. Nah, mereka itu juga dituntut untuk menciptakan produk-produk yang seperti tadi, seperti ketika seperti halnya ketika distribusi pendapatan tidak merata, mereka itu juga dituntut untuk menciptakan produk-produk yang lebih ekonomis agar mereka tetap bisa bersaing di kondisi ketika ketika daya beli konsumen ini menurun seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hutang, tabungan dan ketersediaan kredit. Nah, di sini mungkin saya akan langsung memberikan contohnya, misal di negara Amerika Serikat. Nah, di sana itu mereka cenderung tingkat konsumsinya tuh tinggi dan tabungannya juga relatif rendah. Hal ini diperkuat oleh akses kredit yang luas tuh di sana, sehingga banyak konsumen ini dapat membeli rumah, mobil maupun produk elektronik dengan sistem cicilan. Nah, akibatnya peluang pasar bagi produk konsumtif di Amerika Serikat ini sangat besar karena pola hidup masyarakat yang konsumtif dan didukung oleh sistem keuangan yang memudahkan pinjaman tuh di sana. Nah, sebaliknya, misal di Jepang tuh, masyarakatnya kan dikenal tuh dengan tingkat tabungan yang sangat tinggi tuh. Budaya menabungnya juga tinggi di sana. Jadi pastinya konsumen di sana itu lebih berhati-hati tuh dalam melakukan pembelian, meskipun daya beli mereka itu sebenarnya juga kuat. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang ingin masuk ke pasar Jepang itu harus menekan nilai jangka panjang atau kualitas serta investasi dalam produk yang tahan lama. Hal ini, maksud saya tadi itu menekankan, bukan menekan. Mereka itu harus menekankan nilai jangka panjang, kualitas serta investasi dalam produk yang tahan lama. Nah, hal ini menciptakan peluang tuh bagi produk berkualitas tinggi, meskipun pertumbuhan pasar mungkin tidak secepat yang terjadi di negara dengan budaya konsumtif seperti di Amerika Serikat. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke lingkungan alam yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah lingkungan alam. Menurut buku yang ditulis oleh Philip Kotler dan juga Gary Armstrong, lingkungan alam adalah sumber daya alam yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar atau sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Di beberapa negara maju, hal ini sudah mulai mengkhawatirkan sehingga muncullah perundang-undangan tentang gerakan hijau yang memukul keras industri tertentu. Sebagai contoh, perusahaan baja dan fasilitas umum menginvestasikan miliaran dolar dalam peralatan pengendali polusi agar lebih ramah lingkungan. Kemudian, untuk industri otomotif diharuskan memasang pengendali gas yang mahal di mobil-mobilnya. Kemudian, contoh yang terakhir itu adalah industri sabun harus membuat limbahnya itu dapat terurai secara biologis.
Lingkungan alam bisa ditarik secara garis besarnya ada 4 poin penting. Yang pertama adalah kurangnya bahan baku, yang kedua adalah meningkatnya biaya energi, yang ketiga adalah meningkatnya polusi, dan yang terakhir adalah berubahnya peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Masuk ke poin pertama, yaitu adalah kurangnya bahan baku. Bahan baku dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bahan baku tidak terbatas, yang kedua adalah terbatas dapat diperbarui, dan yang terakhir adalah terbatas tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah bahan baku yang tidak terbatas itu seperti udara dan air. Lalu yang terbatas dapat diperbaharui itu seperti hutan dan pangan, dan yang terakhir adalah terbatas tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah minyak bumi, platina, seng, dan perak. Namun, untuk bahan baku tidak terbatas seperti udara dan air pun sudah mulai terkontaminasi. Yang kedua adalah meningkatnya biaya energi. Minyak melonjak dari $2 pada tahun 1970 menjadi $34 pada tahun 1982. Di saat itulah dilakukan pencarian gila-gilaan energi alternatif. Batu bara akhirnya kembali populer, serta perusahaan yang menggunakan energi surya, nuklir, angin, dan lain-lain. Salah satunya adalah energi surya, di mana ratusan perusahaan memperkenalkan produknya yang memanfaatkan energi surya, contohnya seperti mobil. Yang ketiga adalah meningkatnya polusi. Di masa kini, polusi tidak hanya di udara saja sebagaimana umumnya, namun air sudah mulai terkena polusi. Perhatikan, jika kita menumpuk tanaman menggunakan pupuk anorganik semakin lama tanah tersebut mengandung polutan kimia di dalamnya. Padahal sebenarnya itulah makanan yang kita makan. Begitu juga dengan hewan, kayak seperti kalau misalkan kita itu makan ayam kota biasanya, karena mereka itu sengaja dikasih makan biar cepet gendut, cepet gede. Akhirnya tapi zat kimia itu masuk ke diri kita juga kalau kita makan ayam tersebut. Kemudian pengotoran lingkungan oleh bahan yang tidak dapat diuraikan secara alami seperti plastik dan lain-lain itu juga terdapat di dalam tanah. Yang terakhir adalah berubahnya peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Selain perusahaan dan masyarakat, pemerintah juga harus andil dalam hal ini. Biasanya, yang memperhatikan kualitas lingkungan adalah negara kaya yang maju, seperti Jerman. Negara-negara miskin tidak mempedulikan polusi. Biasanya karena kekurangan dana atau kurang majunya teknologi di negaranya. Harapannya adalah perusahaan di seluruh dunia mau mengemban tanggung jawab lingkungan ini bersama, dengan membuat inovasi alat yang lebih murah untuk mengendalikan dan mengurangi polusi. Oke, next kita akan mengidentifikasi peluang di lingkungan teknologi. Jadi bagi seorang pemasar, lingkungan teknologi ini bukan hanya tentang inovasi produk, tapi juga bagaimana teknologi itu bisa mengubah gaya hidup, ekspektasi konsumen, serta cara perusahaan menciptakan nilai suatu produk. Jadi seorang pemasar itu harus secara cermat mengamati tren-tren utama dalam lingkungan teknologi untuk mengantisipasi peluang sekaligus ancaman. Ada beberapa tren dalam lingkungan teknologi dan juga beberapa peluangnya untuk saat ini ya. Yang pertama itu ada kecepatan perubahan teknologi yang eksponensial. Nah, jika di masa lalu perubahan itu diukur dalam beberapa dekade, kini perubahan itu signifikan terjadi hanya dalam hitungan bulan, sehingga siklus hidup produk itu menjadi sangat pendek. Nah, apakah di situ ada peluang? Tentu saja ada. Yang pertama, perusahaan itu bisa melakukan pemasaran secara real time. Jadi perusahaan dapat menggunakan AI dan juga analisis data untuk merespon tren pasar secara instan, atau merespon tren-tren yang viral pada saat itu. Dengan AI ini, perusahaan bisa mengoptimalkan kampanye di tengah-tengah jalan berdasarkan performa perusahaan. Kemudian yang kedua ada hyper personalization. Jadi AI juga memungkinkan personalisasi dalam skala besar. Contohnya memberikan rekomendasi produk, email, dan penawaran yang disesuaikan secara individual berdasarkan perilaku konsumen tersebut dan juga secara real time. Contohnya misal
pada e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee itu menggunakan riwayat penelusuran dan juga riwayat pembelian untuk menampilkan produk yang relevan bagi setiap pengguna. Kemudian ada juga otomatisasi pemasaran. Jadi ada beberapa tools ya di AI itu yang bisa melakukan tugas-tugas repetitif secara otomatis. Contohnya seperti pembuatan copy iklan, posting di media sosial, hingga layanan pelanggan. Biasanya bentuknya chatbot itu selama 24 jam. Sehingga itu bisa memudahkan tim pemasaran, dan juga tim pemasaran itu lebih fokus pada strategi pembuatan konten-konten kreatif lainnya seperti itu. Oke, kemudian peluang yang kedua yaitu inovasi yang didorong oleh pilar-pilar teknologi ya. Nah, dengan adanya AI dan juga IoT ini, inovasi itu kini menjadi tidak terbatas. Nah, misal dengan menggunakan AI generatif seperti ChatGPT atau Midjourney, itu kita bisa membuat konten ya, kita bisa membuat iklan hanya dari teks menjadi gambar dan video dengan cepat pula, dan juga biayanya efektif, minimal lah. Dan perusahaan di Indonesia itu sudah ada yang mulai bereksperimen, contohnya seperti Unilever yang menggunakan AI untuk menciptakan konsep iklan dan menganalisis sentimen pasar dari ulasan-ulasan produk di berbagai e-commerce. Kemudian dengan menggunakan IoT, contohnya itu perangkat pintar yang saling terhubung seperti smart home, wearables, dan juga mobil-mobil yang terkoneksi. Nah, dari perangkat-perangkat tersebut kita itu bisa menghasilkan data berkelanjutan tentang perilaku konsumen. Nah, dan juga peluangnya sangat besar di Indonesia. Misal aplikasi kesehatan seperti Halodoc. Nah, Halodoc itu terintegrasi dengan berbagai wearable atau berbagai device seperti smartwatch dan juga smartphone, di mana device-device tersebut itu digunakan untuk memonitor kesehatan pengguna secara real time. Next, kita akan mengidentifikasi peluang-peluang pada lingkungan hukum dan juga politik. Oke. Lingkungan politik dan hukum ini dibentuk oleh undang-undang, badan pemerintah, dan beberapa kelompok-kelompok tertentu yang secara fundamental itu menentukan aturan main dalam pasar. Kebijakan pemerintah itu tidak hanya bersifat membatasi, tetapi juga aktif dalam menciptakan bahkan membentuk pasar baru. Contoh, misal saat ini di Indonesia ada kebijakan insentif untuk kendaraan listrik melalui subsidi PPN dan kebijakan lainnya. Jadi pemerintah secara aktif menciptakan pasar baru untuk mobil dan juga motor listrik, sehingga memberikan peluang besar bagi produsen-produsen otomotif serta penyedia stasiun pengisian daya dan industri pendukung lainnya. Ada beberapa tren dalam lingkungan politik atau hukum dan juga beberapa peluangnya pada saat ini. Yang pertama itu regulasi perlindungan data dan privasi konsumen. Nah, di seluruh dunia kesadaran akan hak privasi data itu semakin meningkat. Di Indonesia ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. Nah, di sini peluangnya itu kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP ini bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan yang transparan mengenai penggunaan data dan menghormati privasi pelanggannya akan membangun kepercayaan atau trust yang lebih kuat, dan kepercayaan ini adalah aset pemasaran yang tidak ternilai ya di era digital ini, yang dapat meningkatkan loyalitas dan juga citra mereknya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai lingkungan
sosial budaya. Bagaimana sih peluang pemasaran di lingkungan sosial budaya ini? Nah, lingkungan sosial budaya ini sangat berpengaruh ya, teman-teman. Sangat berpengaruh. Kenapa? Kenapa berpengaruh? Karena dia itu nanti mempengaruhi bagaimana sih cara masyarakat itu nanti berpikir, cara mereka menganggap suatu hal itu benar atau salah, dan bagaimana mereka bertingkah laku itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu, pilihan orang dalam membeli produk atau jasa itu dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Contohnya saja yang ada di Indonesia, kan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi mayoritas muslim terbanyak di dunia. Nah, maka dari itu preferensi konsumennya itu paling banyak atau mayoritas juga dipengaruhi oleh nilai kehalalan suatu produk. Nah, masyarakat itu kan secara tidak sadar mereka itu akan terbiasa menerima cara pandang yang berkembang di lingkungannya tanpa berpikir panjang, karena mereka menganggap itu adalah sebuah kebiasaan yang umum seperti itu. Nah, sistem nilai budaya yang berkembang di kehidupan sosial masyarakat itu akan membentuk bagaimana sih orang itu memandang dirinya, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka menilai perusahaan atau organisasi, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mereka memperlakukan lingkungan, dan yang terakhir itu bagaimana cara mereka memaknai kehidupan mereka, memaknai hidup mereka tuh bagaimana caranya. Itu dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang berkembang di kehidupan sosial mereka. Oke, yang pertama ada pandangan terhadap diri sendiri atau self konsepnya mereka memandang diri sendiri itu seperti apa. Nah, self konsep ini akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Nah, cara orang memandang dirinya mengenai kayak apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia senangi, terus apakah dia memiliki gaya hidup yang sederhana atau yang hedon, seperti itu akan mengaruhi lifestyle-nya. Nah, perilaku konsumsi, dan pilihan produk atau jasa yang akan mereka pilih, yang akan mereka konsumsi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pandangan masyarakat terhadap orang lain. Nah, cara pandang masyarakat ini contohnya kayak merasa khawatir, butuh kedekatan, atau menjaga jarak, bahkan itu akan mengaruhi kebiasaan hidup dan pilihan mereka terhadap produk atau jasa yang mereka konsumsi. Contohnya, ada banyak orang yang suka ikut komunitas hobi kayak komunitas sepeda pancal, komunitas jogging. Nah, itu mereka tuh kenapa mereka suka berkumpul dengan kelompok-kelompok yang memiliki hobi yang sama dengan mereka? Karena mereka ingin punya hubungan sosial yang aman dan menyenangkan, seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga orang-orang yang lebih memilih untuk nongkrongnya itu online, nggak yang offline gitu. Nah, nongkrong online itu seperti apa sih? Ya, seperti contohnya lewat game atau media sosial, chattingan. Nah, kenapa begitu? Karena mereka merasa lebih nyaman ketika mereka tidak bertemu langsung dengan orang banyak, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pandangan tentang organisasi. Setelah terjadi krisis perusahaan atau skandal mengenai keuangan, banyak orang yang menjadi tidak percaya seperti itu kepada organisasi atau perusahaan. Seperti setelah ada kasus-kasus besar seperti itu, masyarakat tentunya akan menjadi lebih berhati-hati ketika mereka akan melakukan investasi mungkin ke perusahaan, atau akan menggunakan layanan asuransi di yayasan di perusahaan apa, seperti itu. Nah, karena ada krisis-krisis kepercayaan terhadap organisasi atau perusahaan itu, mereka si perusahaan atau organisasi itu tentunya secara tidak langsung itu dituntut untuk lebih jujur, lebih transparan, dan membangun citra yang lebih baik di mata konsumen.
dan juga karyawannya tentunya, agar mereka tuh mau loyal kembali kepada mereka, mau membeli produk mereka kembali, mau tetap bekerja di perusahaan mereka. Nah, banyak perusahaan yang sekarang tuh menekankan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan, berupa CSR, mereka kasih beasiswa, mereka melakukan program pemulihan lingkungan seperti reboisasi. Nah, itu mereka lakukan untuk meyakinkan publik bahwa mereka itu masih bisa dipercaya, masih bisa dipercaya, dan skandal-skandal yang telah terjadi itu mereka perbaiki lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian ada pandangan terhadap masyarakat. Pandangan terhadap masyarakat ini bagaimana sih orang itu memandang masyarakat? Itu ternyata caranya itu berbeda-beda. Pandangan itu bisa terlihat dari gaya hidupnya, pilihan konsumsi, dan kegiatannya sehari-hari itu seperti apa. Kemudian ada pandangan terhadap alam. Nah, pandangan terhadap alam ini mengenai kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga alam, yang nanti mendorong munculnya gaya hidup yang dia itu ramah lingkungan, yang outdoor, yang nature friendly, itu barang-barangnya semuanya yang ramah lingkungan. Kayak sekarang tuh kan lagi gencar-gencarnya kita untuk hidup yang ramah lingkungan kan. Kita bawa tumbler kemana-mana, ada acara itu, setiap ada acara kita suruh bawa tumbler, karena itu salah satu bentuk untuk kita menjaga lingkungan biar nggak terlalu banyak sampah plastik. Terus kita disuruh pakai tote bag untuk belanja agar kita tuh nggak terlalu banyak juga nanti sampah plastiknya. Nah, kebiasaan yang mulai dibangun, kebiasaan seperti itu yang mulai dibangun di masyarakat itu nanti itu bisa menjadi peluang bisnis, karena nantinya banyak perusahaan yang mulai menjual produk-produk yang mendukung kegiatan eco-friendly seperti itu. Kemudian ada pandangan terhadap alam semesta. Ini terkait setiap orang itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda atas asal alam semesta dan peran mereka di dalamnya. Seperti itu. Next. Nah, yang terakhir itu ada ciri-ciri kebudayaan atau kebiasaan seperti apa sih yang menarik bagi dari sudut pandang pemasar atau dari manajemen pemasaran. Itu mereka menggolongkan orang-orang dengan kebudayaan seperti itu, seperti yang beragam itu seperti apa sih, ada apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada tingkat kemapanan yang tinggi, nilai-nilai budaya dasar. Nah, orang yang biasanya ingin mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai dasar tuh contohnya ya nilai kerja keras, terus budaya pernikahan, terus habis itu nilai moral kejujuran. Nah, nilai-nilai tersebut kan nilai-nilai dasar, nilai-nilai yang sulit diubah, karena masyarakat kita tuh menganggap bahwa orang tuh harus punya sifat itu, orang tuh harus melakukan itu. Jadi itu sesuatu yang dasar dan sangat sulit diubah. Maka dari itu si pemasar pun harus menyesuaikan kalau ingin produknya dikonsumsi oleh orang-orang dengan keyakinan, dengan tingkat kemapanan yang tinggi dari nilai-nilai budaya dasar ini, mereka pun harus membuat produk atau jasa yang nantinya sesuai dengan nilai yang sudah dipercaya masyarakat tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua ada keyakinan dan nilai-nilai sekunder. Nah, kalau nilai-nilai sekunder ini adalah nilai-nilai yang lebih fleksibel ya, lebih bisa gampang berubah. Nah, pemasar itu nanti dia punya peluang besar untuk bisa mempengaruhi nilai sekunder. Jika nilai budaya dasar tadi kan lebih stabil, lebih susah diubah, kalau nilai sekunder ini dia bisa berubah sesuai tren. Terus pemasar nantinya hanya perlu memperhatikan aja pergeseran budaya atau trennya itu kayak gimana, supaya bisa melihat peluang dan ancaman biar produknya mereka tuh tetap relevan di pasaran tuh, masih tetap diminati lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keberadaan subkultur. Apa sih subkultur? Masyarakat subkultur itu seperti apa? Masyarakat subkultur itu kelompok orang yang punya gaya hidup atau
kebiasaan khusus. Mereka tuh punya value khusus terkait hidup mereka. Nah, pemasar itu sering menyasar subkultur ini karena mereka tuh punya ciri khas dalam kegiatan konsumsinya. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, kesimpulan yang dari presentasi identifikasi peluang di lingkungan pemasaran, yaitu bahwasannya analisis peluang di lingkungan pemasaran itu menunjukkan bahwa perubahan lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Perubahan yang tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan, tapi juga membuka peluang bagi perusahaan, pebisnis itu untuk berkembang nantinya. Nah, oleh karena itu para pemasar ini itu dituntut untuk mampu memadukan, mengidentifikasi serta menafsirkan berbagai tren dan yang muncul di dalam 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan politik hukum. Seperti itu. Nah, keberhasilan perusahaan dalam respon dinamika lingkungan yang sangat kompleks ini, yang sangat bergantung pada sistem informasi pemasaran yang efektif, itu meliputi pencatatan internal, intelijen pemasaran, serta riset pemasaran. Nah, sistem ini itu memungkinkan para manajer untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat serta tepat waktu untuk mendukung proses perencanaan produksi mereka, implementasi ke perencanaan dan pengendalian strategi pemasarannya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti di list di grup kelas ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.